Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari tata cara solat, yaitu tentang belajar tata cara di dalam solat. Di mana terakhir pertemuan kita yaitu bagian yang keempat tentang cara di dalam seorang bersedekap ketika solat. Maka pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan bagian yang kelima tentang cara berdiri di dalam sholat. Tentang hukum berdiri di dalam sholat, para ulama menyebutkan bahwasanya wajib. Berdiri di dalam sholat hukumnya adalah wajib. Bahkan ini termasuk dari rukun di dalam sholat. Bahkan ketika kita melihat praktek dari Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul SAW pernah melihat ada seorang sahabat yang sholatnya itu salah. Cuma memang tidak disebutkan di sana tentang kesalahan apa yang dilakukan oleh sahabat ini ketika sholat. Sehingga ketika sahabat ini selesai sholat, Rasul pun mengatakan, irji' fasolli, fa innaka lam tusolli. Kamu ulangi sholatnya. Kamu hendaklah mengulangi sholatnya. Karena engkau tadi belum dikatakan sholat. Maka sahabat ini yang mengira bahwa sholatnya itu telah dia lakukan dengan sesuai. Ternyata Rasul ketika melihat sholatnya tidak pas. Sehingga sampai Rasul mengatakan irji, kembali. Fasolli fa innaka lam tusolli. Sholatlah, ya, ulangi sholatnya karena engkau belum dikatakan sholat. Maka sahabat ini pun mengulang. Kemudian disebutkan sampai beberapa kali, disebutkan sampai 3 kali orang ini mengulang sholatnya. Maka orang ini pun mengatakan, saya taunya seperti itu sholat ya Rasul. Ya, tetapi saya sudah berusaha untuk sholat dan ternyata masih engkau meminta kepada saya mengulang. Maka Rasul mengatakan, mengajari orang tadi, idza qumta ila sholati. Di sini kita melihat hadisnya, idza qumta ila sholah. Ketika engkau berdiri sholat. Ini menunjukkan bahwa bahasan tentang berdiri di dalam sholat adalah bahasan yang sangat penting, jemaah.
Rasul langsung mengatakan, idza kumta ila sholati fa asbigil wudu'a thumma istaqbalil qiblata fakabbir. Apabila engkau berdiri sholat, ya, dan engkau telah menyempurnakan wudunya, ya, maka kemudian menghadaplah kiblat dan bertakbir. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Di sini ketika Rasul mengingatkan sahabat yang salah sholatnya, bahkan Rasul meminta untuk mengulang sholatnya, maka Rasul ketika meluruskan kesalahannya, idza kumta ila sholat, ketika engkau berdiri di dalam sholat. Maka para ulama menyebutkan bahwa berdiri adalah rukun dan hukumnya wajib di dalam sholat. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Karena memang agama kita itu mudah. Tidak harus dia ya memaksakan diri ketika tidak mampu berdiri, harus berdiri, tidak. Maka kewajiban berdiri di dalam sholat adalah wajib bagi siapa? Yang mampu. Mampunya seperti apa? Karena kadang-kadang ada orang yang berangkat dari rumah ke masjid jalan kaki. Walaupun dengan pelan, walaupun dengan lambat. Sampai di masjid sholatnya duduk. Sampai di masjid sholatnya duduk. Padahal dia berangkat dari rumah tadi jalan. Kan kuat padahal. Ya, kuat dia berjalan dari rumah ke masjid, kuat. Ketika mau sholat, karena apalagi di masjid sudah disediakan kursi-kursi untuk yang tidak mampu berdiri disediakan. Kayaknya capek nih. Akhirnya sholatnya dengan duduk. Padahal dia tadi mampu berjalan dari rumah menuju masjid, dia berjalan. Walaupun dengan jalannya pelan atau tidak seperti orang yang sehat, tapi dia kan mampu berjalan. Mampu berdiri. Sehingga ketika itu ini adalah kesalahan jamaah. Ini adalah kesalahan. Ya. Kenapa? Karena dia mampu berjalan untuk sholat, kemudian sampai di masjid ambil kursi. Ya. Ambil kursi yang disediakan, kemudian duduk. Sholatnya duduk. Ya. Padahal tadi disebutkan apa? Ya, hukum berdiri dalam sholat ini adalah wajib. Ya. Seorang yang mampu berdiri dalam sholat tapi tidak berdiri, maka tidak sah sholatnya. Saya ulangi, seorang yang mampu untuk berdiri di dalam sholat, kemudian dia tidak berdiri dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia mampu. Ya, karena dia mampu untuk berdiri. Sehingga jangan sampai bermudah-mudahan berangkatnya aja bisa kuat, sampai di masjid nggak berdiri. Ya. Maka kalau mampu dia wajib untuk berdiri. Ya. Walaupun misalnya dia berdiri, ya bisa. Kemudian ketika sujud misalnya dia berat, duduk nggak apa-apa, tapi minimal dia sudah ada usaha. Kenapa? Karena sesuatu yang dia mampu, maka ketika itu dia laksanakan. Berbeda ketika tidak mampu. Ya. Atau ketika berat untuk berdiri, ya misalnya dia bisa berdiri tapi nggak lama. Bisa berdiri nggak lama. Ya. Maka ketika itu usahakan ketika dia memulai sholatnya berdiri, walaupun nanti ketika dia sudah nggak kuat duduk. Ya, bukan dimulai dia sudah duduk dari awal, padahal mampu walaupun cuma sebentar. Ya berapa detik lah begitu misalnya, atau berapa menit begitu. Ya, kadang-kadang orang yang memang nggak kuat, ya sakit atau sholatnya berat, ya. Tapi kalau dia masih bisa takbiratul ihram, dia berdiri, kemudian ketika sudah berat dia duduk, ini lebih utama dan ini lebih ini yang dianjurkan demikian, bukan dari awal duduk, kecuali memang tadi yang tidak mampu. Kecuali yang memang tidak mampu. Kalau seandainya bisa berdiri sesaat di pembuka sholat, maka lakukan.
Walaupun nanti ketika selesai membaca surat Al-Fatihah, misalnya ya orang ini nggak kuat, silakan duduk, sudah disediakan. Tapi bukan dari awal dia duduk ketika dia mampu untuk berdiri. Disebutkan sampai di sana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat wajib dalam keadaan duduk. Rasul tidak pernah sholat wajib dalam keadaan duduk, kecuali sholat sunnah. Kecuali apa? Sholat sunnah. Maka Rasul ya disebutkan di sana sholat sunnah Rasul di atas kendaraannya, duduk di atas kendaraan. Adapun ketika sholat wajib Rasul berusaha untuk berdiri. Ya, kecuali kalau memang sudah tidak mampu ya sudah beda lagi. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka agama Islam adalah agama yang memberi keringanan dan kemudahan. Memberikan keringanan dan kemudahan. Tidak ada dipaksa kalau memang tidak mampu. Kalau memang ya tidak mampu. Kecuali ketika tadi mampu sebentar, bisa berdiri sebentar. Atau tadi yang berangkat dari rumah bisa berjalan sampai di masjid duduk sholatnya. Ya. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Shallu qa'ima fa illam tastati fa qa'ida." Sholatlah kalian dengan berdiri, kata Rasul. Dengan berdiri, walaupun sesaat, maknanya begitu. Dengan berdiri. Sholli qa'ima fa illam tastati fa qa'ida. Salatlah kalian dengan berdiri. Maknanya seandainya salatnya itu tidak berdiri padahal dia mampu, ya, maka ini salatnya tidak sah karena wajib di dalam berdiri ini. Ya. Fa illam tastati fa qa'ida. Kalau tidak mampu enggak apa-apa, duduk, ya. Apalagi memang dari rumah sudah didorong. Pakai apa? Pakai kursi roda lagi mana? Ya. Atau misalnya dorong sendiri begitu, ya. Atau memang dia diangkat dipanggul begitu, mungkin enggak? Mungkin ke masjid. Ya gimana namanya dipanggul, enggak mampu berdiri enggak masalah. Rasul mengatakan demikian. Ini keringanan. Sehingga dalam Islam itu tidak ada yang tidak ada yang harus seperti ini. Kalau memang ada rukhsah, ada keringanan, ada sesuatu yang memang diperbolehkan. Bahkan kalau seandainya tidak mampu berdiri karena sakit, berbaring, koma, atau mungkin sekian lama di kasurnya, berdiri aja nggak bisa. Maka Rasul mengatakan fa illam tastati fa ala janbin. Kalau memang duduk pun tidak bisa, maka boleh dengan berbaring. Syariat Islam ini tahu benar kenapa manusia itu nggak mungkin mampu melakukan secara sempurna. Syariat Islam itu buatan Allah Subhanahu wa taala, tahu benar tentang tentang kekurangan manusia. Nggak mungkin manusia itu sempurna, pasti ada kekurangan. Pasti ada di sana ada kelemahan. Sehingga ketika kalian tidak mampu untuk berdiri, gak apa-apa duduk. Dan kalau tidak mampu duduk, silahkan sholat berbaring. Kenapa? Allah tahu benar, Rasul tahu benar. Dan gak mungkin kalau seandainya Allah dan Rasulnya memerintahkan, terserah yang penting wajib berdiri. Ini gak mungkin. Pasti ada Pasti ada manusia-manusia yang tidak mampu. Itu karena sakit, entah itu karena penyakit, entah itu karena sebab-sebab yang menjadikan dia tidak mampu berdiri, itu sudah barang pasti. Jangankan yang sakit atau jangankan orang yang kecelakaan dalam keadaan berat, orang yang sehat dengan bertambahnya umur itu berbeda. Orang yang sehat bertambahnya umur itu akan mengurangi kekuatan fisiknya. Mungkin sekarang umur 17 tahun oke. Dibalik 71, gimana kira-kira? Berat. Ada memang orang yang 70 tahun masih kuat, tapi juga tidak sedikit orang yang umur 70 tahun sudah berat.
Untuk membawa sendiri aja sudah berat, sehingga Allah tahu benar tentang syariat yang Allah tetapkan untuk manusia. Pasti apa? Ada yang memang mereka tidak mampu. Seperti dalam hadis ini. Ya. Berbeda ketika masih mampu berdiri, namun dia apa? Namun dia berat. Misalnya dia apa? Bisa berdiri. Tapi itu hanya sesaat. Setelah itu berat. Boleh dia menggunakan apa? Kursi tadi. Atau misalnya dia tanpa kursi, tapi dia berdirinya hanya sesaat tanpa kursi, boleh pakai apa itu? Ini pakainya apa? Itu yang buat ini? Krek. Krek. Ya, krek itu boleh. Atau ada yang model begitu, ada kakinya 4. Saya pernah lihat. Boleh. Dan dia berusaha untuk berdiri, ya, bukan langsung dikit-dikit duduk, dikit-dikit duduk. Apalagi memang kursinya bawa dari rumah, ya, ada kursinya memang disiapkan buat rumah, gede, kayak kursi di ruang tamu jadinya ada. Loh, ini mau apa nih, mau sholat tahu? Kalau memang dia berat, ketika sudah memulai sholatnya berdiri, kemudian beberapa saat lemah, boleh dia bersandar. Boleh dia duduk. Atau dia bersandar ke tembok, boleh nggak? Boleh. Sebelahnya tembok misalnya, cari yang pojok. Cari yang pojok. Tahu, karena kalau sholatnya, ya setelah baca surat Al-Fatihah mungkin nggak kuat kakinya. Maka boleh dia menyandar. Atau dia duduk, atau pakai itu. Ya, krek itu pakai. Ya, nah itu ada usaha. Minimal dia ada usaha untuk berdiri dulu. Ada usaha untuk berdiri, kenapa? Ini wajib. Karena ini wajib. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asanna wa hamila lahma ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika umurnya telah lanjut, ya, sudah mulai ya 60 tahun ke atas. Ya, karena orang kan beda-beda. Ada orang 60 tahun kelihatan masih agak kuat, ada yang umur 60 tahun atau kurang sudah kelihatan tua banget, ya ada. Ya. Dan Rasul ketika itu apa? Ya, ketika di akhir-akhir sebelum beliau wafat. Ya. Wa hamila lahma. Beliau sudah lemah. Bukan cuman sudah lanjut usia, tetapi juga sudah lemah. Padahal Rasul kurang apa kuatnya? Kekuatannya 2 kali lipat orang biasa. Tetapi yang namanya umur, tentunya bertambahnya umur pasti akan mengalami kelemahan. Pasti akan mengalami di mana dia akan berat. Maka syariat Islam tahu benar begini kalau nggak bisa sholat dengan berdiri. Ya, maka bisa dengan apa? Bisa dengan duduk, bisa dengan bersandar. Maka apa yang dilakukan Rasul? Ittakhadha amudan fi musallahu. Rasul pernah memasang 1 tiang. Ya mungkin di tempat pengimaman Rasul. Rasul imam, ada tiang di dekat apa? Ya Rasul salat, ya ya'tamidu alaihi. Rasul pun bersandar. Rasul apa? Bersandar. Ya, bersandar ke tiang tadi. Ya. Kalau bersandar biasanya kakinya masih kuat. Tapi ada orang-orang yang memang sama sekali nggak kuat, ya sudah ini beda lagi, ya duduk. Ya, berarti Rasul demikian masih kuat. Tapi Rasul nggak langsung duduk, tapi ada usaha bersandar dulu, berusaha untuk bisa berdiri. Berusaha untuk bisa berdiri. Ya. Apakah ketika orang yang sholat dengan duduk atau berbaring, pahalanya itu lebih sedikit dari yang berdiri? Sehingga memaksakan diri walaupun aslinya nggak kuat, khawatir pahalanya nggak sama. Maka disebutkan ketika dia sholat dalam keadaan seperti itu, duduk ataupun berbaring, ya, maka pahalanya tetap sama. Pahalanya tetap sempurna, ya. Tetap sempurna. Kenapa? Karena memang mungkin ketika dia masih dalam keadaan sholat biasa berdiri, kemudian ada sesuatu yang mengharuskan dia sholat dengan duduk atau berbaring, maka ini pahalanya sama. Karena dia biasa sudah melaksanakan sholat.
dengan berdiri. Ya, dengan apa? Dengan berdiri. Ya, seperti orang yang biasa sholat jamaah, kemudian ada uzur dia telat, pahalanya sama. Biasa sholat berjamaah, sekarang lagi sakit, nggak bisa sholat berjamaah, sholatnya di rumah, pahalanya sama. Ketika dia di rumah biasa sholat berjamaahnya rajin, setelah apa? Ketika dia sedang safar, maka maka sholatnya dia nggak bisa berjamaah, lagi safar. Maka pahalanya gimana? Sama. Sebagaimana orang yang sholat dengan apa? Duduk, ya, maka pahalanya sama dengan berdiri. Ya, sama dengan berdiri. Kenapa? Karena memang mungkin dia apa? Ya, ketika dia sholat dengan duduk, ya, dia ada uzur yang mengharuskan demikian. Berbeda dengan orang yang kuat, mampu duduk, ya beda lagi. Malah ini enggak sah sholatnya. Ya, malah ini tidak sah sholatnya. Atau mungkin orang yang enggak pernah sholat, orang yang enggak sholat, giliran pas sakit nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, ya sholat, ya bagus tobat. Tapi tentunya pahalanya kan berbeda dengan orang yang biasa sholat, kemudian ada suatu musibah sehingga dia mengharuskan sholatnya duduk. Berbeda dengan orang yang nggak sholat, ketika tertimpa musibah sudah nggak bisa berdiri, baru ingat sholat. Tentunya kan berbeda. Kalau ini ingatnya udah begitu, ya. Sadarnya ketika apa? Ketika demikian, ya masih mending masih mau sholat, tobat, masih tobat daripada enggak sama sekali. Tapi tentunya pahala pun berbeda dengan orang yang sudah terbiasa. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shahiha." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang sedang sakit atau lagi safar, ya, atau sedang apa? Safar, maka ditetapkan bagi dia pahalanya seperti ketika dia di rumah dan dalam keadaan sehat. Ya, ketika di rumah tidak safar atau dalam keadaan sehat. Ketika lagi sehat rajin, ngajinya rajin, sholatnya. Kemudian sakit mendadak yang nggak bisa dia berangkat ke masjid, nggak bisa dia berangkat ke pengajian. Tapi niat itu sudah ada. Kenapa? Kalau saya sehat biasa saya sholat, saya biasa ke pengajian, maka Allah menetapkan pahalanya sama. Berbeda kalau orang yang jarang sholat atau nggak sholat, ya begitu. Ya. Maka ketika dia apa? Ya, ketika dia ya dalam keadaan sakit tentunya berbeda. Kenapa? Karena ya sudah biasa tidak apa? Ya tidak melaksanakan kewajiban. Ya, sudah biasa tidak melaksanakan kewajiban, berbeda dengan orang yang sudah biasa. Karena ini ada udzur sakit, ada udzur safar, maka di sana dia ditetapkan pahalanya sempurna seperti lagi sehat, seperti lagi mukim.